Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nah, cuma nanti banyak masalah keluarga ini kan masalah komunikasi. Kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan memahami satu sama lain, bukan cuma masalah bicara ya. Kemampuan si istri memahami suami, suami memahami istri. Kebutuhan istri kita beda dengan istri orang. Kebutuhan suami kita beda dengan kebutuhan suami orang. Nggak bisa kita samakan. Jadi yang sangat paham kebutuhan istri dan suami kita siapa? Kita. Ya, kita selaku suami, kita selaku istri. Kalau selama ini kita masih nggak paham suami saya kok begitu, berarti jangan salahkan itu, kita yang salah. Kayak kamu ploton hanam pom lo. Ya, kita yang salah. Kita harus paham komunikasi kita harus seperti apa. Tipe suami kita seperti apa, tipe istri kita seperti apa. Pintu kasihnya itu seperti apa. Ya, dia itu suka dikasih hadiah enggak? Dia itu mungkin suka dibuat kejutan. Mungkin dia suka dipuji, atau mungkin dia suka ya dibelai-belai saja, dipeluk saja, atau mungkin dia suka dibersamai saja. Nah, macam-macam. Suami juga begitu. Ada suami yang suka dipuji sama istrinya. Ada suami yang suka disanjung-sanjung sama istrinya. Kemudian ada tipe suami juga yang model dia itu ingin kalau dengan istrinya ya dibersamai oleh istrinya kemana-mana aja dia. Ya, maka ini kita harus memahami pintu-pintu komunikasi itu seperti apa. Di sini banyak masalah kita. Ya, jadi ilmu yang kita tidak diajarkan di sekolah kita. Padahal kita semua kita itu berkeluarga, tapi nggak semua kita itu perlu kepada ilmu-ilmu yang di sekolah itu. Tapi banyak ilmu yang nggak berguna bagi kita dalam hidup kemudian di hari depan itu diajarkan di sekolah. Tapi ilmu yang semua kita harus memanfaatkannya nggak diajarkan. Salah satunya ilmu berkeluarga. SMP nggak ngajarin kita, SMA nggak diajarin kita. Tapi ilmu yang nggak berguna hari ini ada diajarin nggak dulu? Banyak. Habis waktu kita untuk itu. Tapi ilmu berkeluarga bagaimana memahami psikologi seorang wanita, seorang istri, seorang suami juga laki-laki nggak sama dengan itu semestinya kan diajarin sama kita loh. Ya. Sehingga kalau pacarannya gitu yang nggak putus gitu ya. Jadi kerja pacaran keluarga masa SMA lu putus semua gara-gara nggak tahu ilmu psikologi itu. Ya. Nggak sampai menjadi istri gitu. Jadi onar jadinya. Ya. Begitu, apalagi masalah dalam keluarga secara Islami. Nah, baik, kami persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung boleh, tak langsung juga boleh. Ini topik hari ini kita kaitkan dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan Pak Ustaz. Dulu baru-baru merdeka kira-kira 30 tahun atau 40 tahun itu kita berumah tangga, kadang-kadang ada orang tua kita atau saudara kita itu setelah membangun rumah tangga dalam mencari pekerjaan kadang-kadang kan susah Ustaz. Tiba-tiba ada tawaran karena ada koneksi di dalam kantor, jadilah ijazah orang yang tadinya beliau namanya Amiruddin, karena ada dapat ijazah Jamaludin, diterimalah sebagai pegawai. Nah, jadi ada tujuan baik dengan cara salah sedikit. Nah, kira-kira seperti apa perjalanannya Pak Ustaz? Karena ada memang di lingkungan kita, di masyarakat kita, yang tadinya bapak ini sebelum berumah tangga namanya Amiruddin,
waktu kita ke kantor dari Amiruddin tidak ada, ternyata Jalaluddin. Nah, kira-kira seperti itu karena pada saat masuk kerja memakai ijazah orang lain. Kemudian dalam perjalanan beliau haji. Secara hukum, apakah secara hukum negara memakai nama Jamaluddin, padahal nama waktu diberikan orang tua Amiruddin. Nah, ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Karena ini termasuk juga pertanyaan titipan nih Pak Ustaz. Karena ada orang yang ragu melaksanakan haji yang namanya Amiruddin, dia harus melaksanakan haji dengan nama Jalaluddin karena di KTP, karena takut dia di tanah suci nanti tidak boleh bohong. Ini mohon petunjuk Pak Ustaz, nama apa yang harus dia pakai? Mungkin itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang lain? Yang lain ada sekalian? Ya. Alhamdulillah, berarti nggak ada yang masalah rumah tangga nih, bahagia semua. Alhamdulillah. Ini yang penting ya. Nah, jadi baik, kita buat namanya apa? Buatnya namanya Udin. Ya. Insya Allah masuk semua itu ya. Udin yang suka ini kan, nah, macam-macam namanya kan. Nah, baik, ini fenomena ini terjadi, orang berbohong. Kenapa kok bisa berbohongnya itu sampai seperti itu? Ya, bertahun-tahun bisa berbohong dia. Ya, bahkan hidup dengan ijazah bohong. Nah, kok bisa begitu? Ini adalah ada andil daripada negara yang tidak ketat aturannya. Ya, ada andil di situ. Ijazah akte kelahiran kita itu bisa saja untuk dipalsukan atau dibuat yang palsu ya. Ini andil daripada aturan di negara kita. Ada yang kadang menjadi jadi gubernur atau presiden, ijazahnya belum pasti gitu, gimana gitu. Apakah ada gitu ya? Apakah ada gitu kan? Saya kan bertanya ini kan, apakah ada? Nah, jadi menunjukkan kepada aturan yang tidak ketat daripada sebuah negara, sehingga orang boleh berbohong. Kalau kita katakan bahwa rakyat nggak boleh berbohong, oke. Kalau begitu supaya rakyat nggak berbohong, aturannya tidak boleh berbohong. Aturannya buat ketat, tidak boleh berbohong. Ya. Rakyat mesti ada aja yang berbohong siapa kan? Tapi aturannya ketat, orang nggak bisa berbohong. Itu pertama. Ya. Yang kedua, ketika ternyata aturan seperti itu mudah untuk dibuat secara kebohongan begitu, terjadilah orang berbohong. Nah, dengan berbohong itu dia masuk pegawai negeri dia. Nah, apakah boleh bro? Jelas dari perbuatannya saja telah berbohong. Nah, para ulama ada yang mengatakan ketika dia mendaftar dengan ijazah orang, berarti kan dia spesifikasinya nggak sebenarnya dia nggak, ijazah itu kan tanda orang berpendidikan, punya pola pikir, punya ilmu, punya ini, punya itu dibutuhkan di sebuah perusahaan. Nah, karena dulu juga perusahaan juga nggak ngetes juga betul nggak dia ini bisa seperti misalkan ini di bagian mesin, ambil ijazah mesin, silakan saya ustadz gitu. Apa jadinya nanti? Ya, rusak kan? Ya. Perusahaan pun nggak ngetes pula yang punya ijazah mesin ini gitu ya. Ya, ini juga aturan di sebuah perusahaan kita zaman dulu, maka dia bilang habis merdeka. Jadi mumpung ada orang kerja. Jadi ada kesalahan di situ juga. Tapi yang orang sudah berhasil berbohong ini, kemudian dia bekerja dengan kebohongannya itu, maka gajinya itu gaji hasil dari kebohongan. Ya. Ada kata sebahagian ulama yang menganggap bahwa kebohongannya itu semuanya itu menjadi tidak berhak dia mendapatkan. Ya. Ada sebahagian lagi yang menganggap bahwa kalau dia kerja hari-hari sesuai dengan pekerjaannya dan dia mampu melakukannya sesuai dengan yang diharapkan, maka dia terima gaji bulanannya itu ya sesuai dengan pekerjaannya. Maka kalau gaji di pekerjaannya itu berarti tidak masalah dia terima. Tapi pendapat yang paling kuat dalam hal ini
Dia untuk bisa bekerja di situ harus berbohong dulu. Kalau nggak bisa berbohong seperti dengan ijazah yang bohong tadi, dia nggak akan diberikan kepercayaan bekerja di situ. Maka akhirnya apa? Ya teruslah dia dalam gajinya itu jadi tidak halal untuk dia terima. Ya, karena kunci kebohongannya tadi di situ. Ijazahnya itu menunjukkan pada siapanya dia kan, keahlian dia, pendidikan dia yang cocok dan sesuai. Jadi ini akhirnya jadilah begitu. Pak tajak bertanggung jawab semua ya. Ya kalau ambil pendapat yang mengatakan gajinya itu dihasilkan karena kebohongan awal, terus berbohong gajinya itu nggak berhak dia terima, ya, maka akan terus gaji-gajinya itu tidak halal bagi dia. Bukan hanya dosa ijazah di awal waktu pendaftaran, setelah itu nggak ada masalah lagi. Tapi gaji-gaji yang dia terima setelah itu kan hasil dari bohong tadi berhasil kan? Kalau nggak berhasil berbohong di awal bisa dapat gaji nggak? Ya. Oh ini orang dekat ya maksudnya. Ya, jadi kebohongan bersama lah begitu. Kebohongan bersama. Oke, kalau begitu. Nah, dia ketika menepati tempat itu kan bukan cuma dia saja yang di situ. Di atas kan ada orang lain. Kalau yang di atas lebih tahu masalah mereka, itu kira-kira secara aturan di atas ridho nggak itu? Hah? Misalkan di sini nih di ranting, karena ada yang di atas. Kalau orang di atas tahu nih di Banda Aceh tahu ternyata di Sigli ada model begitu, ridho nggak yang di Sigli ini? Dikasih izin nggak? Enggak. Nah, enggak kan? Kebohongan itu nggak bisa pernah diridhoi siapapun. Ya, walaupun antara kita berdua, memangnya boleh berbohong berdua aja kita. Bohong misalkan jual beli ini padahal kita nggak ada buat jual beli gitu. Buat aja di atas kertas berdua aja kita. Nggak bisa juga. Ya, nggak bisa sesuatu yang dilarang oleh Allah dilakukan berdua atas suka sama suka jadi boleh kan? Nggak. Kebohongan sampai kapanpun dan dimanapun tetap dilarang. Walau atas nama kesepakatan bersama tidak bisa. Kalau ada penipuan, apalagi ada aturan yang jelas di sana tidak boleh. Nah, jadi itu sungguh sangat syubhat sekali, ya, model pekerjaan seperti itu ada dasar kebohongan dan itu akan menjadi contoh bagi yang lain yang akan terus menerus praktek itu terjadi. Makanya kalau kita katakan bahwa haram itu tidak boleh dilakukan, jadilah pelajaran bagi yang lain. Kalau kita katakan ya nggak apa-apa lah, ini kan kawan-kawan, jangankan saya gubernur aja ada seperti itu, bupati juga ada begitu, atau presiden juga ada begitu. Dahsyat, habis negara kita ini hancur kan? Nah, kebalikan ulang. Nah, jadi untuk hajinya gimana Ustaz? Hajinya gimana? Nah, kewajiban haji wajib tetap bagi dia, bagi yang sudah mampu. Jadi gimana kalau nama saya itu nggak sesuai nanti di sana, ya? Nah, kalau dia ingin bertaubat dari situ, ya taubatlah di sana langsung. Ya. Kalau taubat dari merasa berbohong, maka pergi haji untuk bertaubat dari semua kebohongan. Maka jangan takut, pergilah. Ya. Lalu kita katakan apalah arti sebuah nama. Ya. Biar dia berani datangkan, pergi kan? Pergi dia, ya. Terserah dia. Ya. Yang wajib tetap wajib. Dia pergi haji kalau dia punya kemampuan terhadap itu. Ya. Kalau kita lihat ini kajiannya terkait dengan KDRT, Pak Ustaz kan? Kenapa KDRT itu banyak yang terjadinya itu pada wanita, Ustaz? Kalau kita lihat. Padahal kalau kita lihat seperti Pak Ustaz sampaikan tadi, ketidaktaatan antara kedua belah pihak di awal gitu. Nah,
adakah kalau kita lihat di zaman para sahabat dulu KDRT itu terjadi kepada para suaminya, itu gimana ceritanya? Itu pertama. Habis itu yang kedua, kalau kita lihat dengan teknologi sekarang kan sudah ada semacam parenting, parenting anak, parenting keluarga. Adakah contoh di para sahabat dahulu parenting yang dimaksud dan bisa itu bagaimana? Baik, dua itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banyak KDRT itu terjadi suami kepada istri gitu ya? Karena yang paling mampu melakukan kekerasan itu adalah suami. Secara ini kan dia punya kekuatan tadi kan. Makanya Allah katakan laki-laki itu pengayom pelindung, bukan sebaliknya, bukan pengancam atau pelaku kejahatan terhadap siapa? Terhadap istri, tapi justru pengayom pelindung karena apa? Dia memiliki kekuatan untuk itu. Kekuatannya itu dipakai untuk melindungi, mengayomi, memayungi. Tapi ketika melakukan yang itu keluar daripada apa yang fungsi daripada suami itu. Suami paling mampu untuk melakukan kekerasan. Kekerasan ini kan itulah yang terjadi selama ini kan. Seperti yang udah viral-viral itu juga. Dan itu banyak kejadian, banyak istri yang tidak mengadu. Banyak kejadian loh, bukan satu, banyak. Cuma istri nggak mengadu karena diancam kah, karena macam-macam itu. Istri mempertimbangkan anaknya yang masih kecil-kecil. Akhirnya dia bertahan demi atas dasar itu. Banyak kejadian yang seperti itu. Sangat kita sayangkan. Tidak menutup kemungkinan ada memang yang suami yang kena KDRT istri. Ini ada, real juga ada. Ya. Saya dapatkan orang sendiri mengaku kepada kalau dia itu KDRT-nya istrinya itu suami pemukul dia, menggigit dia macam itu. Ya. Padahal dia nggak orangnya lembut sana kan, nggak bukan pelaku keras lah, enggak. Tapi istrinya yang keras sama dia. Tapi dia malu kasih tahu sama orang. Ya, boleh belum orang. Kagak boleh permoh. Ya nok tanpa dia. Kayaknya hanangnya ya. Iya, jadi dia bersabar atas itu. Ini KDRT juga. Dengan dipikir hanya satu pihak, laki-laki pada suami, pada istri, enggak. Istri pada laki-laki juga ada. Itu ya, kejadian ada. Ada istri-istri yang lebih kuat daripada suami, ada juga ya. Paling kurang reatu kan. Iya betul, sampai dibuat sinetron ada. Nah, di masa suami, masa para sahabat. Sekarang ada parenting, masa sahabat seperti apa Ustaz ya. Nah, hari ini ilmu parenting kita ya, lihat itu ya. Dalam Islam pada hukum dan ilmu yang paling lengkap itu ilmu keluarga. Paling lengkap itu. Sampai-sampai Indonesia saja untuk membuat hukum keluarga harus ambil hukum Islam. Kenapa? Udah lengkap sekali hukum Islam. Ya, hukum Islam. Hukum keluarga di negara kita itu hukum Islam ambilnya. Langsung ambil hukum Islam. Kenapa? Udah lengkap. Nggak dibuat hukum lain gitu. Langsung. Masalah warisan kah, masalah anak, bagaimana hak anak terus begitu. Itu semua ada di dalam Islam. Tapi ternyata hari ini kita dengar ada parenting itu bahasa Inggris. Yang mempopulerkannya orang luar. Ya. Mulailah membuat ada ilmu khusus belajar tentang keluarga. Orang baru pahamnya sekarang. Baru ngajarinnya sekarang. Kita udah dari zaman dulu ada, cuma salahnya kita udah ada di zaman tapi nggak diajarkan. Dalam sistem pendidikan kita, masalah ilmu berkeluarga nggak diajarkan. Maka model pendidikan ke depan adalah ilmu di daya pondok pesantren, di sekolah-sekolah umum juga, model pendidikan ke depan ilmu berkeluarga ini harus masuk dalam silabus. Harus masuk dalam silabus. Negara yang keluarga di negara itu tidak kuat, negara itu goyang. Negara itu akan goyang. Ya. Ketahanan negara itu pada ketahanan keluarga yang baik. Nah, permasalahan masyarakat juga banyak terjadi kalau seandainya keluarga tidak kuat, anaknya tidak tulus, maka akan terjadi kriminalitas yang banyak. Kenapa? Ini lepas dari keluarga yang tidak terkonsep dengan baik. Ini maka kita hari ini kalau ada
terjadi banyak yang gugat cerai lah, macam-macam. Ini kan kita hasil daripada pendidikan selama ini. Sejak kapan kami diajarkan ilmu berkeluarga? Sejak kapan kita diajarkan? Nggak ada yang ngajarin kita. Makanya ketika ada masalah keluarga langsung mahkamah mikirnya. Mahkamah. Udah gugat terus. Padahal itu solusi paling akhir tuh. Hari ini orang mau masalah keluarga pergi ke mahkamah. Gugat cerai itu banyak sekali sekarang. Di Banda Aceh banyak gugat cerai. Karena istri nggak tahu harus pergi kemana. Oke, kalau ada yang masalah keluarga mau pergi kemana sekarang coba? Home aja. Cuma ada di mahkamah itu solusi akhir. Ada pemberdayaan perempuan misalkan, atau apa lagi namanya, BKKBN, ya, BKKBN ya. Ada yang pergi rame-rame ke BKKBN, ada masalah keluarga. Hana kan, yang nampul, kami benda yang sebenarnya tugas mereka loh. Ya, membuka setiap konsultasi di mana saja orang ada psikolognya, ke psikolog keluarga dibuat di mana-mana gitu. Kita bisa pergi bebas, free lagi, gak perlu bayar. Hari ini psikolog keluarga pergi mentor lebih anak guru ngambil. Ini nyawa dengan masalah apa yang tak? Tapi iya nyalong, bahagia masalah aja deh. Mudahlah kejadiannya. Jadi betapa masalah ini kita nggak ada yang menanggulangi, perhatikan dengan baik. Pemerintah juga tidak punya perhatian yang baik. Sistem pendidikan nggak disiapkan, jadilah kita seperti ini. Ya, jadi harus dirubah dia sistem pendidikan kita. Nah, baik, ada yang lain? Ya, ibu-ibu sudah duluan pulang apanya? Oh, masih ada. Itu ibu-ibu yang solehah, udah nggak ada masalah lagi. Ya. Oke? Ada yang lain? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, keluarga yang harmonis, ya, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan saya mengharapkan dalam berkeluarga teruslah memperbaiki komunikasi kita, teruslah belajar menjadi pribadi yang lebih baik dalam kita berkeluarga, khususnya kita selaku suami. Saya katakan kalau saya juga seorang suami, bahwa apa yang kita lakukan itu mempengaruhi terhadap keluarga kita. Kita awal puncanya bagdanyo, berumah gedanyo bungai-bungai, berumah gedanyo bermasalah kita, itu puncanya ada sama kita. Suami itu memulai pertama, karena keluarga ini dimulai oleh suami. Siapa yang duluan minta dulu? So yang laki pun awal. Hah? Uragam yang laki pun awal. Kita yang memulai ini, keluarga ini mulai dari kita. Maka bertahan keluarga juga dari kita. Yang mengajarkan istri juga kita. Nah, muridnya bukan mengatah lagi yang uragam memang gara-garanya nah, memang kita lah ya. Maka perbaikan keluarga juga dari kita. Maka teruslah belajar. Kesalahan yang kita lakukan itu akan berimbas pada anak kita, pada istri kita juga. Maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah dengan itu istri kita akan istiqomah juga, anak-anak kita juga bisa istiqomah. Sekian, terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.